Dulu saya ikut riba. Dengan itu saya punya kebun dan sawah, bahkan rumah dan mobil. Belakangan ini saya tobat dan sudah tidak mau mengerjakannya lagi. Bagaimana dengan harta saya yang sekarang ini Pak Ustadz? Hukum harta-harta. Ini Masjid Isti'adah ini jamnya pun riba. Itu BRI. Kalau saya diundang di bank konvensional, dikasihnya air minum, tak saya minum. Dikasihnya kue, tak saya makan. Dikasihnya nasi, tak saya makan. Haram itu semua riba. Dikasihnya duit, saya bawa pulang. Duit riba boleh dibelikan untuk masolih ammah, kepentingan umum. Boleh untuk pembangunan masjid. Ini tanah masih ada kosong, bangunkan sekolah MDA, boleh. Jadi ambil, serahkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya duit riba, datang ke Pak Ketua, serahkan. Tapi waktu menyerahkan kasih aja, jangan pula bilang, Pak Ketua ini ada beberapa duit haram ini Pak Ketua. Jangan, kasihkan aja. Serahkan aja. Saya sejak muda bekerja di lapangan. Berarti wasit sepak bola. Ini lapangan. Lapangannya kan. Kerja tujuan hidup saya, belakangan saya menyadari itu tidak baik. Apa pula tak baik? 1 tahun belakangan saya menengok ceramah-ceramah Ustadz di YouTube. Saya mulai sadar. Pertanyaan saya, apakah sholat-sholat saya yang tinggal sejak dewasa 20 tahun yang lalu wajib diqadha? Wajib diqadha. Cara mengqadhanya, habis sholat isya, sholat lagi. Niatnya, usolli fardal isya'i 4 raka'atin qadha'an. Kalau yang tadi sholatnya ada qadha'an. Besok subuh itu juga lagi. Sholli fardhu subhi raka'ataini adaan. Habis zuhur gitu juga. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Satu hari cukup 1 kali qadha. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Mengqadha. Berapa tahun tinggal? 20 tahun. Diqadha sampai 2045. Sekarang 2025. Mengqadhanya sampai 2045. Oh, lama lah itu Pak Ustadz. Apa kau bilang? Lama kau bilang sholat. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Saya mau nengok detiknya, soalnya jam ini nggak ada detiknya. Kita hitung sama-sama 1 rakaat itu berapa detik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas 1 menit. Berarti kalau zuhur berapa menit? 4 menit. Siapa yang bilang sholat itu lama? Setan. Jangan kau qadha, jangan kau qadha. Sholat itu lama, sholat itu lama. Diam kau setan. Siapa yang mengatakan qadha sholat lama, berarti dia sedang dikacau setan.
Tidak ada alasan. Kita sudah praktekkan 1 rakaat 1 menit. Cara membacanya macam saya tadi. Jangan pula kalian tiru qori nasional juara 1 di Ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib baru selesai. Mohon maaf Ustaz. Sekarang kutanya, mengqadha salat itu lama apa cepat? Siapa yang mengatakan mengqadha salat berat? Kalian yang masih muda-muda, jangan kalian tinggalkan sembahyang. Adapun yang sudah yang lalu-lalu tinggal, qadha. Tak ada tawar menawar, qadha. Katanya Pak Ustadz dengan istighfar aja terhapus dosa. Siapa yang bilang? Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab kedua mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat mazhab Hambali. Sepakat 4 mazhab, salat yang tinggal wajib diqadha. Tak bisa dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus kau nggak kodok lagi? Aku udah tobat, udah bersih. Kepala kau bersih. Nah bisa. Kodok. Sepakat 4 mazhab mesti dikodok. Kalau dulu saya ikut praktek riba, ini orangnya itu juga ini. Udahlah tak sembahyang riba pula. Lain lagi orangnya lain, bukan dia. Dulu saya ikut riba. Dengan itu saya punya kebun dan sawah, bahkan rumah dan mobil. Belakangan ini saya tobat dan sudah tidak mau mengerjakannya lagi. Bagaimana dengan harta saya yang sekarang ini Pak Ustadz? Hukum harta-harta. Ini masjid isti'adah ini, jamnya pun riba. Itu BRI. Tolong ganti Bank Syariah Indonesia. Kalau tak mau pakai BSI, ganti Bank Sumut Syariah. Itu bank riba. Ganti, turunkan jam. Makanya saya kalau diundang di bank-bank, asal saya diundang di bank konvensional, alamat kapal akan tenggelam. Asal diundang saya ke situ, yang ngundang itu pun kena copot, kena marah. Saya undang lagi Ustaz Somad itu. Siapa yang makan riba, makan haram, saya bilang. Udah habis itu tak diundang orang itu. Kalau saya diundang di bank konvensional, dikasihnya air minum, tak saya minum. Dikasihnya kue, tak saya makan. Dikasihnya nasi, tak saya makan. Haram itu semua riba. Dikasihnya duit, saya bawa pulang. Duit riba boleh dibelikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Boleh untuk pembangunan masjid. Ini tanah masih ada kosong, bangunkan sekolah MDA, boleh. Jadi ambil, serahkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya duit riba, datang ke Pak Ketua, serahkan. Tapi waktu menyerahkan kasih aja, jangan pula bilang, Pak Ketua ini ada beberapa duit haram ini Pak Ketua. Jangan, kasihkan aja. Serahkan aja. Kasih aja. Ini Pak Ketua. Pak Ketua pun tak perlu nanya. Tak boleh tanya, ku tengok muka kau macam muka haram ini. Kasihkan aja. Jadi macam manalah duit hasil riba ku Pak Ustaz? Kalau kau tidak Islam, dulu waktu riba itu belum Islam, non Muslim, lalu kemudian setelah itu dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi dulu, yang orang rentenir musyrik yang tak Islam itu, begitu masuk Islam tidak disuruh Nabi buang ribanya, karena dia belum Islam. Tapi kalau dia memang sudah Islam,
Karena ini riba kan bagi orang Islam. Kalau dia tidak Islam, dia tidak riba. Dia masuk ke Islam, ulang dari nol, bersih. Tapi kalau memang dia dari awalnya memang udah Islam, haram itu bagi dia. Dia hanya punya pokoknya saja. Pokok itu warisan ayahnya, dapatnya hadiah dari emaknya. Nah itu. Adapun hasil riba itu gajinya haram, pensiunnya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram. Adapun yang lalu-lalu yang udah temakan, udah tetelan, taubat minta ampun kepada Allah. Adapun yang sudah dibelikan ke tanah, dibelikan macam-macam, serahkan ke masjid isti'adah supaya dibangunkan kelas-kelas, dibangunkan asrama, dibelikan pembebasan tanah, dibangunkan pondok pesantren. Begitulah yang saya tahu dari ulama-ulama. Kalau ada ustadz yang berpendapat lain, mungkin di banyak bacaan kitab dia. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja. Yang tak saya tahu, mana pula saya menyampaikannya. Jika imam rakaat terakhir, oke, imam rakaat terakhir, saya masbuk, oke, makmumnya masbuk. Sementara bagi saya ini bukan rakaat terakhir. Iyalah, engkau masbuk, bukan rakaat terakhir. Imamnya duduk tawarruk. Iya. Bagaimana posisi duduk saya? Tawarruk atau iftirosh? Duduknya duduk iftirosh. Karena nanti setelah imam salam dia duduk, dia tidak duduk tawarruk. Duduknya duduk iftirosh. Tapi ada kami tengok orang yang duduknya tawarruk, dia pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan dia duduk tawarruk. Saya pakai pendapat yang kedua, duduknya duduk iftirosh. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat dia yang tertinggal tadi. Untuk lengkapnya baca buku 99 tanya jawab sholat 4 mazhab, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Lengkap dalil-dalil. Saya punya suami, alhamdulillah, namun tidak terbuka terkait gajinya, innalillah. Memang urusan nafkah suami saya memberikan, alhamdulillah. Kalian sebagai suami, berapa kewajiban kalian terhadap istri? 5. 1, kasih makan. Ibu udah dikasih makan? Hah? Belum. 2, kasih pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Soalnya aku tengok banyak di jalan-jalan itu yang tidak dikasih pakaian sama lakinya. Tinggi 160, dikasihnya kain 100 cm. Kurang kain. Ada yang ngeresletin belum berpasang. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Tidak mesti milik pribadi, sewa pun tak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang keempat, pendidikan. Kalian mesti mengajar bini sembahyang, mengajar bini baca Quran. Kalau tak sanggup mengajar, serahkan ke ustazah yang akan mengajar istri. Tak sanggup, bawa dia ke masjid isti'adah. Inilah ibu-ibu malam ini yang datang ini diizinkan suaminya. Karena kalau tak izin suami, mana bisa ibu keluar. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Bang, mukaku hitam, dikasihnya ini untuk beli skincare. Muka sudah putih, leher pula hitam bang, kasihnya lagi, kau brus lah katanya. Perhatian. Pas balik ke rumah, alah majang, cantiknya lah bidadari abang ini katanya. Nah itu perhatian namanya. Kalian sebagai laki-laki jangan pelit mengeluarkan kata-kata pujian. Habis dia memasak, kalian kasih perhatian. Macam mana masakannya bang? Seumur-umur abang dek,
Belum pernah abang makan macam ini banyak garamnya. Karena perempuan ini senang dia dibahagiakan hatinya. Betul kan Bu? Senang dia, cantik. Dia mau pergi undangan, jangan kalian diam aja, kalian puji. Masya Allah, kau asal mau keluar rumah, aku tengok macam bidadari. Tapi kalau di rumah sama aku macam hantu kau. Jangan panggil namanya. Panggil namanya itu tidak mesra. Panggillah apa nama yang dia suka. Panggil nama. Apa? Tengok muka. Tengok macam Nabi memanggil istrinya. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Begitu. Allah macam udah begini aja kalian.